Oke, kita mulai ya. Kali ini kita akan bedah satu saham tapi dengan cara yang beda. Anggap aja saya ini mentor kalian dan kita bareng-barang coba cari tahu. Ini perusahaan nilainya sebenarnya berapa sih? Kita akan lihat datanya, keuangannya, semuanya deh, sampai ke akar-akarnya. Langsung aja nih, kita mulai dengan angka ini, 46,3%. Apa ini? Nah, ini adalah potensi diskon dari harga wajar sebuah perusahaan properti yang mau kita kulik bareng hari ini. Namanya PT Jakarta Setiabudi Internasional atau JSPT. Dan ini nih pertanyaan utamanya. Kalau lihat diskon segede itu, kita kan jadi mikir ya, wah ini kesempatan emas yang kelewat, atau jangan-jangan ada jebakannya. Ini yang bakal kita cari tahu bareng-bareng. Nah, buat jawab pertanyaan tadi, ini peta jalan kita. Kita bakal mulai dari bisnisnya dulu, terus kita selami angka-angkanya, kita timbang rencana sama resikonya, coba-coba hitung nilai wajarnya, dan terakhir, apa sih intinya buat kita sebagai investor? Oke, first thing first. Sebelum kita ngomongin valuasi, ngomongin harga, kita harus kenal dulu sama perusahaannya. Mereka ini bisnisnya apa sih sebenarnya? Jadi, JSPT ini bukan pemain kemarin sore loh. Mereka udah ada dari tahun 1975 loh. Artinya, mereka udah puluhan tahun makan asam garam di dunia properti dan perhotelan Indonesia. Pengalamannya jelas udah banyak banget. Bisnisnya juga nggak cuma satu. Mereka punya 4 pilar utama. Ada perhotelan, ada jual beli properti kayak tanah dan apartemen, terus ada pendapatan rutin dari sewa kantor dan mall. Secara teori ini bagus, karena pendapatan mereka nggak bergantung dari satu sumber aja, jadi lebih stabil. Nah, sekarang kita lihat dari luar, ada angin surga nggak buat mereka? Ternyata ada, apalagi buat bisnis hotelnya. Coba lihat deh, Bali sekarang lagi booming banget di medsos kan? Jadi destinasi nomor 2 paling kelihatan di dunia. Dan turisnya, kebanyakan dari negara-negara tetangga kita di Asia Pasifik. Ini kan langsung nyambung ke bisnis JSPT, permintaan kamar hotel jadi tinggi banget. Oke, cerita bisnisnya kelihatannya bagus. Tapi cerita harus didukung sama angka kan? Sekarang waktunya kita buka kap mesinnya JSPT dan lihat kondisi keuangannya. Ini dia pendapatan mereka, 2,42 triliun rupiah. Angka ini nunjukin kalau JSPT ini bukan perusahaan kecil, skalanya besar, dan mereka bisa hasilin pendapatan yang kuat, bahkan di kondisi ekonomi yang naik turun. Nah, di sini nih yang bikin garuk-garuk kepala. Anehnya di sini, pendapatannya stabil, bisnisnya jalan, tapi coba lihat harga sahamnya. Anjlok, turun lebih dari 74% dalam setahun. Ini yang namanya diskoneksi, ada gap besar antara kinerja bisnis sama apa yang pasar pikirkan. Ini inti dari teka-teki kita hari ini. Biar lebih kebayang, kita coba mundur sedikit ke belakang. Ke laporan tahun 2019, sebelum pandemi, kita bisa lihat kan, skala bisnisnya emang udah segitu. Pendapatan triliunan, laba bersih ratusan miliar, asetnya juga terus nambah. Jadi, ini bukan perusahaan yang baru kemarin untung, rekam jejaknya udah ada. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit teknis, tapi penting banget, metrik valuasi. Ini cara para analis bandingin satu saham sama saham lainnya. Nah, fokus kedua ini deh, enterprise value to revenue sama price to cash flow. Gampangnya, dua-duanya nunjukin kalau dibandingin sama pendapatan dan uang kas yang dihasilkan, harga JSPT di pasar itu jauh lebih murah daripada rata-rata industrinya. Ini petunjuk yang kuat banget kalau saham ini undervalued. Dan yang paling penting, ini bukan perusahaan bakar duit. Lihat deh marginnya. Margin laba kotornya 61,86%. Wah, ini tinggi banget. Artinya mereka efisien banget mengubah penjualan jadi keuntungan. Pondasi profitabilitasnya kuat banget. Tentu aja, kalau kita investasi, kita beli masa depan, bukan masa lalu. Jadi, sekarang kita lihat, apa sih rencana JSPT ke depannya? Dan apa aja batu sandungannya? Mereka jelas nggak cuma diem, rencana ekspansinya jelas banget. Ada perumahan baru di Jakarta, hotel mewah lagi di Bali, bahkan sampai mau bikin kota mandiri di Sumatera. Mereka juga siapin modal 390 miliar rupiah buat tahun 2026. Ini bukti kalau mereka serius mau tumbuh. Tapi ya namanya investasi selalu ada dua sisi. Ada peluang, ada risiko. Ini yang harus kita waspadai. Para analis ngasih catatan soal tata kelola perusahaan, terutama karena kurangnya direktur independen. Terus ada juga risiko dari luar, kayak aturan pemerintah yang bisa berubah-ubah, nilai tukar rupiah, dan tentu aja risiko eksekusi proyek raksasa mereka. Gagal sedikit, bisa berabe. Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu. Setelah kita tahu bisnisnya, keuangannya, rencana, dan risikonya, jadi
Berapa sih harga wajar saham ini sebenarnya? Sebelum kita hitung-hitungan, kita samain persepsi dulu ya soal salah satu alat ukur paling umum, rasio PE. Gampangnya gini, PE itu nunjukin berapa tahun kita balik modal dari laba perusahaan kalau kita beli sahamnya di harga sekarang. Makin kecil angkanya, seringkali dianggap makin murah. Yang seru, kita bisa lihat nih gimana para investor retail ngitungnya. Ada salah satu pengguna di Stockbit yang bikin perhitungan simple. Dia ambil laba per saham atau EPS, terus dikaliin sama PE yang menurut dia wajar, yaitu 12. Ketemulah angka Rp1.609 per saham. Ini satu pandangan. Tapi, ada pandangan lain yang lebih canggih. Platform analisis profesional yang pakai model hitungan arus kas di masa depan nemuin angka yang jauh lebih tinggi, Rp2.770. Angka ini makin nguatin dugaan kita kalau saham ini emang murah banget. Jadi, kita punya dua taksiran harga wajar. Satu dari analisis retail yang lebih hati-hati, satu lagi dari model profesional yang lebih optimis. Keduanya, meskipun angkanya beda, pesannya sama. Harga di pasar sekarang ini ada di bawah nilai intrinsiknya. Rentangnya lumayan jauh, dan disitulah letak potensinya. Oke, kita udah kupas tuntas semuanya. Sekarang pertanyaannya, so what? Apa kesimpulan praktis yang bisa kita bawa pulang dari semua ini? Inti dari tesis investasinya itu ada di ketegangan ini. Asetnya bagus, berkualitas, tapi harganya di pasar murah. Terus apa yang bisa bikin harga sahamnya naik? Nah, ada 3 pemicu atau katalisnya. Pertama, kalau proyek-proyek raksasa mereka sukses. Kedua, kalau penjualan rumahnya terus kenceng. Dan ketiga, ini penting banget, kalau ada perbaikan di tata kelola perusahaan, biar investor makin percaya. Oke, jadi setelah kita bedah bareng-bareng, pertanyaan terakhir ini sebenarnya bukan lagi tentang JSPT. Tapi buat Anda, dari semua proses yang udah kita lalui, mulai dari kenalan sama bisnisnya, cek kesehatannya, sampai ngintip risikonya, petunjuk-petunjuk apa yang bakal Anda jadikan senjata utama saat berburu saham bagus berikutnya?